Sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda dan sejarah politik. Namun kini, Indonesia telah masuk fase industrialisasi 4.0 atau fase digitalisasi. Dampak zaman menjadikan generasi milenial sebagai generasi individualistik, bergantung pada teknologi dan bersikap apolitik. Jelang pemilu 2024, menurut hasil survei CSIS bulan September 2022, demografi pemilih muda diprediksi mendekati 60% atau sekitar 190 juta warga. Meski partisipasi politik meningkat dari pemilu tahun 2014 ke 2019, namun para pemilih muda yang memiliki ketertarikan politik hanya sejumlah 14,6% dan keikutsertaan dalam organisasi politik sangat rendah. Kaum muda saat ini potensial menjadi pelaku yang kelak menentukan arah perpolitikan Indonesia ke depan. Berkualitas, rekam jejak jelas, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Siti Abdi Rakyat. Malam ini kita mau podcast nih. Obing ya, aktivis dari Tasik nih, aktivis sosial dan kesehatan. Iya. Ya sudah cukup lama lah menjadi aktivis ya, dan sebuah organisasi PKBI ya. Iya. PKBI Perkumpulan Keluarga Berencana. Oh iya Kang. Kang Obing ini di PKBI jadi sebagai koordinator ya, koordinator program. Sekarang ya? Direktur Pelaksana Program. Sekarang iya ya. Pak Direktur. Direktur Pelaksana Program PKBI. Luar biasa. Sekarang saya sedang podcast dengan Direktur PKBI Tasik ya, Pelaksana Program. Ya, alhamdulillah sehat ya Kang Obing ya. Alhamdulillah. Ibeng ya. Kang Ibeng, kita ingin ngobrol tentang Gen Z nih sesuai dengan pelayarnya. Kira-kira menurut Kang Ibeng nih, pengamatan Kang Ibeng selama menjadi aktivis ya di kota Tasik ya. Ya, Kota Tasik ya. Deputi Kota Tasik dan Tasik Kota dan Kabupaten. Oh, kota dan kabupaten ya. Artinya tahu dari sejarah-menjadanya. Iya. Kang, kira-kira pengamatan Kang Ibeng, Gen Z ini kan Gen Z ini nih populasi muda nih, kelahiran 8 sampai 23 ya, kalau di 23 ya. Dan pasti ini populasi yang akan besar nih. Iya. Yang akan ya berpartisipasi nih. Porsinya cukup banyak juga, sekitar 50% lebih nih nanti sebagai pemilih baru. Yang Kang Ibeng melihat Gen Z itu bagaimana sih situasinya, Kang? Memang harus diarahkan ya. Iya, ya. Memang mereka Gen Z itu sangat melek teknologi. Melek ya. Iya, makanya internet rebahan ya. Iya, internet digital lah, serba digital. Itu karena mereka lahir di Gen Z itu lahir di era itu. Jadi memang kalau menurut saya perlu harus ngasih masukan lah. Karena kan Gen Z itu informasi dari mana aja itu. Jadi ada yang baiknya buat mereka, ada yang harus disaring lah. Harus gitu. disaring ya. Mengarahkan intinya, mengarahkan. Artinya ya situasi yang ada di Tasik itu perlu ada arahan ya, pembinaan ya. Iya, betul. Sehingga mereka nggak kecemplung dan salah. Iya. Dengan situasi pesta demokrasi ini arahnya kemana sih dia? Kalau justru ini harusnya ada sosok nih. Sosok ya. Harus ada sosok yang benar-benar bisa mengakomodir Gen Z itu. Iya. Tasik itu kalau menurut saya gitu. Iya. Apalagi sosok perempuan ya. Perempuan lebih kena. Lebih kena ya dibanding laki-laki. Tapi secara perspektif gender sih nggak laki dan perempuan sih sebenarnya. Iya. Tapi minimal culture perempuan ini kelihatannya lebih tepat. Lebih tepat dia mungkin lebih kalau disering ngobrol kan lebih. Iya, kalau lihat situasi di Tasik ya. Iya. Ya. Ya minimal ada sosok politisi perempuan atau calon nih ya bisa merangkul mereka ya. Ini suaranya cukup besar juga ya nanti ya. Tasik kalau nggak salah 28%. Kalau nggak salah. Tasik ya. Iya. Gen Z itu ya. Gen Z ya. Iya. Milenialnya? Milenial saya kurang ini kalau milenial. Iya. Tapi yang dijangkau sama Kang Ibeng kita sebenarnya lebih ke remaja, ke kaum rentan.
Mas. Oh, di kampung- Kita di ya kampung ke kampung rentan, ke remaja apa lebih ke remaja yang beresiko tinggi. Risiko tinggi ya. Ya. Berapa tuh populasinya? Kalau kemarin yang data sebenarnya ini data kewenangan dari Dinkes ya, Iya, tapi ada di usia-usia produktif itulah. usia produktif. Kasusnya meningkat sekarang. Ya, Kang, sebelum bicara tentang kelanjutannya dan Ya. kasus meningkat, kita mau ikutin dulu yang satu ini yang mau Oke. lewat. Berkualitas, rekam jejak jelas, lanjutkan. Oke, kembali lagi di channel Siti Abdi Rakyat. Saya Rahman bersama dengan Kang Ibe, namanya sih Andri. Iya. Andri Martin ya. Iya. Kang Andi Martin. Orang-orang Iya. panggil Obing. Obing ya, seorang direktur programnya PKBI Tasik ya. Kang, melanjutin tadi, cukup banyak nih populasi Gen Z dan milenial Iya. yang dijangkau sama PKBI Iya. Tasik ya. Iya. Teman-teman di PKBI di Tasik itu melalui pendekatan apa sih bisa pembinaannya, Kang? Kita penguatan kapasitas ke posyandu remaja. Oh, Jadi basicnya basicnya desa tuh ada posyandu remaja tuh. Oh kita, iya. kita penguatan kapasitas ke mereka aja. Oh jadi kayak seperti technical assistant untuk remaja ya? Iya, betul. Di setiap kecamatan? Iya, di setiap desa biasa. Oh, setiap desa? Desa ada. Udah berapa, Kang, yang terbentuk di Kalau kemarin di Tasik kita sempat ngumpulin 7 posyandu remaja. Penguatan 7 kapasitas posyandu remaja. Ya. Banyak Dari 5 kecamatan dari 5 kecamatan Ya. di kota ya? kota. Kalau kabupaten sendiri, Kabupaten Tasik? Kabupaten belum karena kebetulan kita lagi ada program stunting tuh. Oh, stunting ya? Stunting di Sukajadi Cisayong dan Sukamuya, sekalian kita garap remajanya aja. Posyandu Oh remaja. ya, Kang, balik lagi tentang perlu figur. Iya, Figur yang mengayomin lah betul. kelompok mereka nih. Sebenarnya tipe-tipe kayak gimana nih? Saya sebenarnya ada seorang figur sih, seorang ibu politisi namanya Dr. Haja Mufatahah. Ya. Dia seorang bekas mantan dosen Iya. psikologi. Ya. Dia tuh mungkin bisa menjadi figur nanti untuk kelompok mereka nih di Tasik ya. Memang Kira-kira mereka perlu nggak sih orang bentuk-bentuk figur seperti kayak gitu? perlu untuk karena generasi muda ini harus ada yang benar-benar fokus gitu. Fokus Ya ke remaja Gen Z itu ada sosok lah kayak tadi. ada sosok ya yang benar-benar fokus mengayomi, membina, Iya, membina. mendampingi Betul. secara ikhlas. Betul. Ya, itu yang sangat penting kelihatannya. Iya. Sebenarnya kebutuhannya apa sih kebutuhan generasi Z di Tasik? Sebenarnya mereka butuh informasi, Kang. Informasi ya. Informasi tentang remaja, mereka informasi tentang kesehatan. Iya. Karena kan tentang narkoba gitu. Karena mereka butuh itu gitu. Mereka butuh itu ya. Iya, Masalah-masalah bagaimana mencegahnya, iya. bagaimana menolak narkoba, Iya. atau komunikasi sebaya itu bagaimana sebaiknya Betul, ya. betul. Oh, iya. Karena banyak ke MCR masuk tuh dia yang kelompok rentang remaja yang mau dites HP mungkin karena mereka merasa perilakunya beresiko. Beresiko, Banyak ya. ke hotline MCR. Banyak Tasik, ya. ya. Oh, jadi dia bertanya ke MCR ya? Iya, bertanya. Hotline-nya ya? Iya, hotline-nya. Oh, Mau periksa di mana? Kalau periksa HIV di mana? Kalau tes HIV di mana? Oh, banyak seperti itu Banyak, ya. ada, ya. Artinya nilai kesadarannya sudah terbuka ya. Betul. Kesadarannya melihat ada perilaku, dia langsung mencari sebuah akses layanan Betul. ya. Akses layanan. Kalau di MCR lebih ke sana. Jadi memang perlu figur yang orang-orang seperti itu ya. Itu Kelihatannya Tasik Kota nih belum ada nih. Belum ada Saya nih. lihat, kalau mereka lebih ke masyarakat, tapi ke remaja yang fokus ke remaja itu jarang sih ya. udah jarang ya, jarang. Ya para yang menjadi figur ya. Iya betul. Jadi perlu ya Kota Tasik ya, perlu Tasik. orang yang mengayomi. Ya remaja. Ya, yang memfasilitasi Iya. dia
untuk apa di dalam sebuah kegiatan pembinaan. Apalagi kan sekarang tahun politik tuh. Oh, iya. Tahun politik. Itu kebanyakan mereka masyarakat. Tapi kan khusus yang apa ini remaja apa Populasi mengorganize remajanya remaja itu jarang ya. Oke. mungkin punya. Nanti kita sampaikan di dalam podcastnya. Oke, nanti kita akan balik lagi setelah iklannya mau lewat gitu. Berkualitas, rekam jejak jelas, lanjutkan. Oke, kembali lagi di podcast Kanal City Abdi Masyarakat. Saya Rahman. Ini cukup menarik nih. Kayaknya kota Tasik perlu Kota Tasik, Kabupaten Tasik perlu ada orang yang mengayomi, apalagi perempuan ya, yang bisa mengayomi mereka, kelompok remaja. Karena yang dijangkau sama PKBI Kota Tasik dan kabupatennya nih cukup tinggi juga nih. Sementara orang yang mengayomi langsung masuk ke masyarakat ya. Betul. Tadi di populasi remaja itu jarang sekali ya, terlihat ya. Iya, atau nggak ada mau merapat kali. Mungkin nggak kepikiran. Ya. Karena populasi besar ini perlu juga ya, karena suara mereka juga harus didengar nih. Iya. Mudah-mudahan Ibu Siti Mufattahah nih bisa membantu ya. Iya. Bantu teman-teman Tasik, Kota Tasik khususnya remaja dalam pembinaan sebuah akses kesehatan reproduksi, pembinaan life skill, itu yang penting ya. Pengetahuan tentang narkoba, kebetulan kan Tasik itu kriminalnya udah mulai itu di angka usia produktif. Penggunaan narkobanya juga tinggi ya. Narkoba tinggi juga. Ya. Nanti kita akan bahas itu pada podcast berikut. Apa Kang? Ini closing statement Kang. Apa pesan untuk para ini nih remaja di Kota Tasik khusus generasi Z dalam menghadapi pemilu nih? Kedua, adakah harapan tadi orang pembina yang bisa membina itu ya? Jadi harapan saya remaja itu lebih lebih mencari informasi yang mereka perlukan tentang narkoba, tentang kesehatan, dan memang diharuskan ada sosok yang bisa benar-benar mengayomi remaja-remaja gadget ini. Mengayomi. Ya, karena Tasik memang kriminalnya lagi tinggi-tingginya untuk remaja ya. Oke, Kang Andre Martin, terima kasih. Siap. Udah bergabung di podcastnya Ibu Siti Mufattahah. Ya, terima kasih waktunya. Iya. Insya Allah kita akan bermain ya. Iya. PKBI ya. Boleh. Kita melihat teman-teman di PKBI remaja, khususnya remaja ya. Kelihatannya perlu ada ya langkah-langkah konkret nih ke depan nih, supaya remaja di Kota Tasik dan Kabupaten bisa didengar nih suaranya. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih Kang. Siap. Sekali lagi. Oke, para pemirsa podcast Kanal City Abdi Rakyat, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit informasi ya, bahwa remaja di Kota Tasik dan Garut hasil pengamatan PKB ini perlu mendapat perhatian, atau sosok perempuan yang peduli terhadap remaja di Kota Tasik. Mungkin akhir kala dari saya mundur, Abdurrahman dari channel City Abdi Rakyat. Saya Kang Kobing dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Cabang Tasikmalaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkualitas, rekam jejak jelas, lanjutkan.